Halo semuanya, jumpa lagi sama gua Andri Sanjay di Boruto Jogan. Kali ini kita akan membahas tentang bisa dibilang protagonis sebenarnya Kawaki itu ya, bukan antagonis sih guys. Biasanya sih aku menyebutnya protagonis, tapi kalau orang-orang bule di sana menyebutnya deuteragonis. Deuteragonis ya gitulah ya. Itu adalah sebutan untuk karakter utama kedua ya, karakter utama kedua di dalam sebuah cerita atau di dalam sebuah film ya. Nah, Kawaki ini memiliki sifat yang sangat jauh berbeda dengan Sasuke ya. Bisa dibilang dia itu mix antara Sasuke dengan Naruto sebenarnya ya, mix antara Sasuke dengan Naruto. Tapi ya nggak cenderung ke Naruto dan nggak cenderung ke Sasuke juga sih sebenarnya Kawaki ini ya. Tapi dia benar-benar jauh berbeda dengan Sasuke yang pernah kita lihat di cerita Naruto dulu gitu. Kalau Sasuke itu dulu ceritanya dia ini kayak selalu iri terhadap Naruto gitu ya. Keduanya ini kayak saling mengejar kekuatan gitu, saling ingin bertambah kuat satu dengan yang lain. Sementara kalau Kawaki, kalau kalian perhatikan baik-baik, Kawaki itu sebenarnya tidak mementingkan untuk memperkuat dirinya ya. Bahkan setelah ketemu Boruto di time skip ini, Boruto saja sudah menganggap Kawaki itu lemah ya. Dia bilang apa yang udah lu lakukan selama 3 tahun ini gitu ya, lu nggak berlatih dan lu nggak meningkatkan kekuatan lu, akhirnya cuma segitu-segitu aja kekuatannya gitu. Artinya Kawaki ini sebenarnya nggak ngejar kekuatan, tapi ketika dia diberikan sebuah kekuatan yang hebat, dia akan menggunakan kekuatan itu ya untuk melindungi sesuatu yang berharga bagi dirinya gitu ya. Dia tidak akan memikirkan hal yang lain. Beda dengan Sasuke ya. Sasuke ini terus-menerus mengejar kekuatan. Kalau di cerita Naruto dulu, dia kepengen jadi jauh lebih kuat supaya apa? Ingin ngebunuh kakaknya. Setelah berhasil ngebunuh kakaknya, ingin menghancurkan desa Konoha. Tambah lagi kekuatan, pengen lagi kekuatan gitu ya. Setelah menambah kekuatannya, dia lihat lagi saingannya nambah kuat ya. Makin dia kepengen lagi tambah kuat. Dan terus-menerus gitu ya, persaingan di Naruto dan Sasuke itu pada saat itu ya seperti itu keadaannya. Sementara kalau di Kawaki dan Boruto itu sangat berbeda ya. Mungkin ya orang-orang yang nggak ngikutin cerita Boruto ya nggak akan merasakan hal ini ya. Padahal keseruannya itu di sini guys ya, antara Kawaki dengan Boruto itu emang benar-benar berbeda. Mari kita lihat salah satu komentar dari si Uran lagi ya. Ini Uran lagi, dia bikin postingan yang cukup menarik tentang Kawaki yang sebagai tokoh utama kedua ya di dalam ceritanya Boruto. Jadi langsung saja kita menuju ke X-nya si Uran. Di sini dia berkata, saya suka bagaimana Kawaki sebagai deuteragonis tidak digambarkan iri pada MC ya, atau main karakter. Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk mencapai tujuannya dan dia hanya melangkah maju saja. Baik Boruto maupun Kawaki tidak benar-benar berbagi kiasan persaingan tradisional ini ya, maksudnya persaingan yang pernah terjadi antara Naruto dengan Sasuke dulu itu nggak pernah diaplikasikan ke Boruto dan Kawaki saat ini ya. Naruto berkata pada Kawaki lebih baik melawan rival yang sepadan, namun persaingan antara Boruto dan Kawaki berbeda dibandingkan dengan banyak shonen lainnya. Persaingan ini tidak didorong oleh persaingan kecemburuan atau balas dendam, terutama ketika kita memilih deuteragonis dan mengamatinya. Ya sih, berbeda ya, emang bukan karena benci, bukan karena iri. Kawaki ini ya kepengen lebih kuat untuk melindungi orang yang sangat dia cintai gitu guys ya. Itulah Kawaki gitu. Boruto ya dia juga bukan ingin bertambah lebih kuat karena dia iri dengan Kawaki gitu. Tidak seperti Naruto yang dulu juga ya, dia iri dengan Sasuke, dengan kekuatannya, dengan prestasinya, makanya dia pengen jadi lebih kuat daripada Sasuke. Kalau si Boruto enggak guys ya, dia kepengen jadi lebih kuat untuk apa? Menyelamatkan dunia guys. Jadi dua orang ini punya tujuan yang sama pentingnya, makanya mereka ingin bertambah jadi lebih kuat, bukan karena mereka ini jadi rival gitu ya. Berbeda guys, emang mereka itu saudara, memang saudara tapi bukan rival. Ketika kita melihat karakter manapun jatuh ke dalam kiasan kecemburuan tradisional, seseorang iri pada kekuasaan atau status sosial orang lain terlepas dari perbedaan yang signifikan di antara mereka, tidak ada persaingan. Itulah Boruto dan Kawaki. Dalam hal kemampuan bertarung, Kawaki dan Boruto sama-sama berjanji bahwa mereka tidak akan menyerah atau kalah, tetapi ini tidak berujung pada persaingan sengit. Ya, Kawaki dan Boruto sama-sama berjanji bahwa mereka tidak akan menyerah atau kalah. Jadi ya ketika mereka ini berseteru gitu ya, baik Boruto maupun Kawaki, mereka itu tujuannya itu bukan untuk persaingan yang sengit gitu ya, tapi mereka itu memang punya tujuan tersendiri gitu ya, yang lebih mirip seperti saling mengejek, saling menyindir atau sekedar menggoda.
Ya mereka itu persaingannya kurang lebih seperti itu ya, kayak saling mengejek, saling menggoda. Kita sudah sering melihat Kawaki menunjukkan kekuatan luar biasa di hadapan Boruto, namun ia tidak pernah menganggapnya sebagai penghinaan terhadap kemampuannya sendiri. Jadi emang udah berbeda banget guys ya antara Kawaki dengan Naruto. Naruto tuh selalu menganggap prestasi yang dimiliki oleh Sasuke itu ya harus diirikan oleh dirinya gitu, supaya dia bisa jadi tambah kuat, punya semangat gitu ya, untuk mengejar Sasuke. Kalau di sini kan enggak ya. Ketika Boruto melihat Kawaki tadi ditambah lebih kuat, dia nggak iri gitu. Dia dia nggak pernah menganggap ini sebagai penghinaan terhadap kemampuannya sendiri. Justru malah dia senang gitu kalau Kawaki tambah lebih kuat tuh, dia senang sebenarnya. Karena ya ada saudaranya yang bisa ngebantu dia ketika dia butuh bantuan. Bahkan ia menyadari bahwa nilai Kawaki sebagai seorang yang seharusnya berada di pihaknya. Ia bahkan menyingkirkan Koji dan membantu mengarahkan Kawaki ke Amado. Ya ini tambahan plusnya ya. Selain Boruto itu tidak menganggapnya sebagai pesaingnya, dia juga menganggapnya emang benar-benar sebagai saudaranya. Jadi dia mau ngebantu bagaimanapun caranya supaya Kawaki ini bisa jadi lebih kuat gitu ya. Dia malah mengesampingkan saran dari Kashin Koji. Masa depannya unik memang nanti mereka berdua ini sebenarnya. Begitu pula ketika Boruto kembali ke Konoha dan menunjukkan kekuatannya secara langsung ke perut Kawaki gitu ya. Hasilnya bukannya Kawaki yang merasa cemburu, betul ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, Kawaki itu nggak merasa cemburu sama sekali ya. Peningkatan kekuatannya selanjutnya bukan karena keinginan untuk mengalahkan Boruto. Sebaliknya ia langsung fokus pada masalah utamanya, yaitu ingin melenyapkan Jura guys ya. Melenyapkan Jura, melenyapkan Boruto, melenyapkan Code. Tujuan dia kan seperti itu ya, melenyapkan Otsutsuki semuanya. Jadi dia bukan karena dia iri dengan Boruto, dan emang sebenarnya mungkin dia juga sayang dengan Boruto guys ya. Tapi karena ada Otsutsuki dalam tubuhnya Boruto, dia harus memilih gitu ya, mau melenyapkan Otsutsuki atau membiarkan saudaranya hidup bersama dengan Otsutsuki yang mengancam keselamatan planet bumi. Dinamika ini juga terlihat dalam aspek lain dari hubungan mereka. Kita melihat Kawaki tampaknya menyadari kehidupan seperti apa yang Boruto jalani di bawah perlindungan Naruto. Namun ia tidak secara terang-terangan memproyeksikan perasaan ini kepada Boruto. Ia justru memojokkan dirinya sendiri. Jadi kayaknya mereka ini emang udah mulai saling bertukar kehidupan gitu guys ya. Kawaki sudah mulai merasakan bagaimana jalan hidup sebagai anaknya Naruto Uzumaki gitu ya. Apa yang Boruto alami ini, kita belum mendapatkan proyeksi dari pandangan Kawaki terhadap kehidupan Boruto yang dia jalani nih guys ya. Kalau Boruto itu sudah terlihat jelas di bagian akhir part pertama. Bagian akhir part pertama kan Boruto mulai merasa gitu ya, bagaimana rasanya menjadi seorang Kawaki yang dianggap sebagai orang luar gitu ya, yang tidak dihargai, tidak didukung. Dan ya Boruto ngalamin itu semua, dan dia ngerasa Kawaki itu patut dia pertahankan gitu ya sebagai saudara, patut untuk dia rangkul sebagai saudara gitu guys ya. Makanya Boruto tidak pernah berpikir untuk membunuh Kawaki sama sekali. Dia malah berpikir untuk memukul Kawaki, mengajar Kawaki supaya Kawaki sadar akan kesalahannya. Mantap sih sebenarnya ya alur ceritanya. Alih-alih merasa iri dan menginginkan apa yang dimiliki Boruto, keinginannya adalah melindungi kebaikan dan kehangatan cinta Naruto dan mimpinya untuk Konoha yang diabaikan oleh keberadaannya. Ya, kalau aku awalnya menganggap Kawaki itu kayak iri sebenarnya pasti basis ini ya. Dia iri dengan Boruto karena Boruto itu dianggap dipercaya lah ya sama orang-orang Konoha. Padahal Boruto itu sebenarnya juga mengancam keselamatan Hokage gitu. Kenapa orang-orang malah membiarkan Boruto ini tetap hidup gitu ya? Kawaki itu nggak habis pikir gitu ya sama orang-orang. Mungkin dia itu sebenarnya punya perasaan terhadap Boruto, tapi dia mengesampingkan perasaan itu untuk kepentingan Naruto gitu guys ya. Karena bagi dia mungkin orang yang wajib hidup itu adalah orang yang emang baik gitu ya, yang berjasa, yang baik, yang emang tidak mengancam. Sementara Boruto ini kan mengancam meskipun dia itu baik. Tapi kan ketika Boruto disuruh memilih gitu antara dia hidup atau dia mati, Boruto juga sebenarnya rela gitu untuk dia mati daripada dia membawa keburukan gitu ya bagi kehidupan di planet bumi. Kepengennya sih gitu guys ya, tapi orang-orang memandangnya berbeda. Nah, karena keadaannya yang tidak didukung, yang dianggap sebagai orang luar, makanya dia kepengen gitu ya. Dia tuh sebenarnya kepengen menjadi seperti Boruto yang dipercaya oleh orang-orang. Bisa nggak sih kira-kira kalau gue tuh jadi Boruto? Sebenarnya bukan karena dia iri, tapi dia kepengen keadaan dia tuh bisa didukung supaya dia bisa ngebunuh Boruto tanpa harus diganggu gitu guys ya. Kawaki tidak merasa berhutang apapun atau merasa telah dihianati dari kehidupan yang seharusnya ia jalani. Oh, jadi dia
Dia tuh nggak ngerasa orang-orang Konoha itu buruk kepada dia. Dia tuh tidak pernah memikirkan keburukan orang lain sih guys ya tentang dirinya. Yang penting orang-orang itu tetap manusia, bukan Otsutsuki. Bahkan ketika ia mengetahui Amado menyembunyikan kekuatannya yang seharusnya menjadi haknya, ia tidak membalas dendam. Iya sih, melainkan berfokus pada agendanya. Ia tidak membalas dendam pada Mitsuki yang telah membiusnya, dan kita juga tidak melihatnya bersiteru sengit dengan Sarada lagi. Bahkan setelah Sarada terang-terangan memberontak, ia juga berusaha sebaik mungkin untuk menghindari Eida. Ironisnya, setelah insiden kemakuasaan terdapat gambaran yang jelas tentang karakternya. Kawaki berorientasi pada tujuan. Ia menerima keadaannya apa adanya dan berusaha untuk menyesuaikan diri, alih-alih berusaha mendapatkan apa yang bukan miliknya. Kita melihat hal ini dalam cara ia menanggapi Maha Kuasa, menggunakan nyawa Boruto untuk mencapai tujuannya, alih-alih menikmati hidup sebagai putra Hokage. Jadi emang Kawaki itu sebenarnya ketika kita lihat di time skip ya, dia tuh sebenarnya nggak terlalu menikmati kehidupannya sebagai anak Naruto yang asli ya. Dia bahkan meminta si Himawari untuk tidak menganggapnya itu sebagai kakaknya gitu, dia nggak mau. Boruto sendiri serupa sebagai putra Naruto dan mengikuti tujuannya untuk menjadi seperti Sasuke dan melindungi dunia dari bayang-bayang. Bahkan ketika diberi kesempatan untuk melemahkan Kawaki, ia memilih untuk bekerja sama meskipun tahu tujuan akhir Kawaki adalah kematiannya. Dialah satu-satunya yang mencoba memahami asal-usul Kawaki, oleh karena itu dia berusaha agar hubungan mereka tetap berhasil meskipun ada rintangan. Saya hanya ingin membuat tweet tentang Kawaki, tapi saya pikir wawasan yang luas akan bermanfaat. Lol, semua ini hanyalah salah satu aspek dinamika antara Boruto dan Kawaki yang menurut saya paling menarik karena ada persaudaraan sejati dan itu jelas terlihat. Oke, betul guys ya. Sejauh ini aku suka tweetnya dia ngebahasnya benar-benar lengkap, benar-benar detail setiap kejadian yang terjadi di chapter dia tahu guys ya. Bagus banget. Dan inilah yang harusnya kita lihat sebagai sudut pandang seorang penonton yang bagus ya, bukan menjelek-jelekan ceritanya. Itu justru terlalu ya menurutku ya. Harusnya mereka lihat dari aspek ini nih. Ini nilai plus dari cerita Boruto itu sendiri dibandingkan dengan cerita-cerita yang lain, karena emang originalnya Kishimoto tuh kayak gini gitu. Dia tidak benar-benar mengcopy apa yang terjadi di Naruto dan Sasuke dulu. Dia benar-benar menciptakan sesuatu yang baru, dinamika persaudaraan yang berbeda. Oke. Sampai di sini guys ya pembahasan mengenai apa ini, nanti aku kasih judulnya ya. Kawaki benar-benar berbeda dengan si Sasuke Uchiha dalam menjadi pesaing karakter utama, gitulah kira-kira seperti itu. Oke, thank you sekali lagi, sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan salam Shinobi.